Sekali lagi, karena puasa itu bukan tentang makan dan minum, tapi ada hal yang penting di balik puasa itu, yaitu hal rohani, di mana kita ketika berpuasa, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri dengan arti kita mengakui segala dosa-dosa kita, kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan kita benar-benar meletakkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Nah, kemarin saya melihat ada satu video dari Ustadz Ipung Atria. Jadi beliau ini mempunyai tips and trik yang sangat jenius yang bisa memualafkan para misionaris yang selama ini kerjaannya adalah memurtadkan orang-orang Islam. Jadi tips and tricks ini ternyata ada di dalam Alkitab. Nah, apakah teman-teman penasaran? Sebelumnya, mari kita melihat video berikut ini. Bagi orang yang pintar tentang kristologi, maka dia akan menyerang balik. Dan kalau perlu, si misionaris tadi masuk Islam. Gitu. Cara selang baliknya bisa gunakan Bible. Karena orang misionaris kan, dia nggak percaya Al-Quran. Balas dengan Bible. Tinggal balik tangan aja. Ya kan? Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Nah, jadi di Bible diajarkan untuk berpuasa. Sekarang buka Imamat 23-29. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang bangsanya. Karena pada hari itu orang-orang yang tidak mau berpuasa kan gitu, maka wajib dilenyapkan, harus dilenyapkan, artinya wajib dihukum mati. Jadi hukuman buat orang yang tidak berpuasa adalah hukuman mati. Jelas sudah, Imamat 23-29. Bible itu sangat keras. Bagi siapa saja yang tidak berpuasa maka wajib dihukum mati. Sementara Islam, orang yang tidak berpuasa tidak sampailah dihukum mati. Jadi lebih keras mana? Lebih keras Bible. Kemudian Matius, perjanjian baru ini. Matius chapter 6 ayat 16-18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, inyapilah kepalamu dan cucilah muka kamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi puasa itu kewajiban buat kaum Kristen. Nah, Tuhan sendiri yang akan menilai puasa umatnya, kan begitu. Bahkan Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Buktinya di Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Di Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Yesus itu bahkan puasanya itu 40 hari 40 malam. Dan berbukanya cuman menggunakan air. Cara kita menyerang balik kepada misionaris itu, ya sampaikan. Di Bible diperintahkan berpuasa, wajib berpuasa. Anda kok tidak mau berpuasa? Ya kan? Yesus berpuasa 40 hari bahkan. Kita umat Islam seperti Yesus berpuasanya sebulan. Anda kok tidak mau berpuasa? Anda ikut siapa? Kan gitu. Nah, kita cukup serang balik seperti itu, maka habislah dia sudah. Sebenarnya masalah di sini adalah karena masalah kesalahpahaman saja antara kita dengan saudara-saudara kita Islam. Jadi mereka seringkali menganggap bahwa kita orang Kristen ini tidak pernah berpuasa.
Ya, karena memang yang pertama tidak ada di kalender puasa untuk umat Kristen. Yang kedua juga kita umat Kristen itu tidak pernah menunjukkan kalau kita sedang berpuasa kepada mereka. Dan yang ketiga, kalau kita berpuasa, kita tidak pernah protes dan meminta untuk menutup warung. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah yang membuat saudara-saudara kita Muslim berprasangka buruk kepada kita bahwa orang Kristen itu memang tidak pernah berpuasa. Jadi, benarkah kita orang Kristen itu tidak pernah berpuasa? Itu sebenarnya salah besar ya. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada banyak sekali ayat-ayat tentang berpuasa. Jadi, puasa itu dalam bahasa Yunaninya adalah nesteia, yang artinya itu berpantang atau tidak makan, tidak minum, atau menahan diri dari makanan dan minuman. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang dicatat dia melakukan puasa. Yang pertama ada puasa Musa. Jadi Musa pernah berpuasa selama 40 hari, 40 malam dengan tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang kedua ada puasa di hari pendamaian atau hari raya Yom Kippur. Jadi di hari raya ini orang-orang Israel memperingati hari pendamaian mereka dengan Tuhan. Mereka tidak boleh bekerja, melakukan pekerjaan yang berat, mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa. Barang siapa yang tidak berpuasa, maka dia akan dilenyapkan dari antara orang sebangsanya, karena mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Yang ketiga, ada puasa Daud. Daud berpuasa tidak dijelaskan secara rinci berapa hari, tapi dia berpuasa selama anaknya sakit. Yang keempat, ada puasa Elia. Elia melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam dengan tidak makan dan tidak minum. Kemudian yang kelima, ada puasa Ester. Jadi Ester juga berpuasa selama 3 hari, 3 malam. Kemudian yang keenam, ada puasa Daniel. Nah, puasa Daniel inilah puasa yang menarik ya, karena Daniel dalam puasanya dia hanya makan makanan yang biasa, tidak makan makanan yang sedap, tidak makan daging dan tidak minum anggur. Ya, jadi hanya disebutkan tidak minum anggur, pasti dia minum air putih. Jadi ini juga seringkali dilakukan oleh orang Kristen. Jadi ada orang Kristen yang berpuasa dengan tidak makan nasi, tapi hanya minum air putih. Nanti saya jelaskan kenapa melakukan demikian. Yang ketujuh, ada puasa Yesus. Jadi Yesus dalam memulai pelayanannya, dia melakukan puasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, teman-teman, sebenarnya puasa itu bukan masalah makan dan minum atau tidak boleh makan ini, tidak boleh minum itu. Itu semuanya hanya masalah fisik saja. Tapi ada yang lebih penting di balik puasa, yaitu hal yang rohani. Karena puasa itu sejatinya adalah mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa, dan meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, damai sejahtera di dalam kita menjalankan setiap pergumulan yang kita hadapi. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa ada orang yang tadi saya sebutkan, ada yang puasanya full. Orang Kristen itu biasanya ada yang puasa seminggu sekali gitu kan. Nah, ada yang sebulan sekali. Nah, ada yang puasa yang tidak ditentukan ya. Kalau dia mau memang lebih dekat dengan Tuhan, mau mencari Tuhan lebih lagi, dia berpuasa. Nah, entah itu sehari, 2 hari, 3 hari, tergantung kepada orang tersebut. Nah, tadi ada yang sama sekali tidak makan dan tidak minum. Ada juga yang hanya pantang kepada makanan ini dan makanan itu. Ada yang hanya mengurangi porsi makanan. Dia hanya makannya sedikit, kemudian minum airnya juga secukupnya, sedikit saja. Ada orang yang berpuasa dengan yang tidak makan sama sekali, tapi dia minum air putih. Jadi tidak minum air putih yang sebanyak-banyaknya sampai dia kenyang, tidak seperti itu. Jadi itu tadi ya.
Sekali lagi, karena puasa itu bukan tentang makan dan minum, tapi ada hal yang penting di balik puasa itu, yaitu hal rohani, di mana kita ketika berpuasa, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri dengan arti kita mengakui segala dosa-dosa kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, dan kita benar-benar meletakkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Jadi, salah besar kalau ada orang yang mengatakan orang Kristen tidak pernah berpuasa. Tapi, karena memang puasa orang Kristen itu tidak pernah ditunjukkan di muka umum. Kalau orang Kristen itu ya berpuasa biasa saja. Bahkan Alkitab mengatakan kalau kamu berpuasa, masuk kamar, tutup pintu, jangan muram mukamu, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ketika orang Kristen berpuasa, ya biasa saja seperti itu ya. Tapi lebih banyak berdoa, membaca Alkitab, lebih banyak mencari hadirat Tuhan. Itu yang kami lakukan. Jadi sekian dari saya, semoga ini bisa menambah wawasan kita dan juga menjawab semua kebingungan dari saudara kita, umat Islam. Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati kita.